kan lagi rame sekarang komentarin saya. Saya bela Pak Prabowo bukan sekarang ketika saya Gerindra. Sejak di Golkar dulu saya belum jadi apa-apa, saya adalah pembelanya Prabowo. Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Tokoh Jawa Barat, ya Pak Deddy Mulyadi. Kenal nggak Pak Deddy? Sangat dekat. Tanggapan KDM soal program gentengisasi Presiden Prabowo? Proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Seluruh program sudah berjalan dengan baik dan hari ini yang sangat kita mendapat konsen sambutan luar biasa adalah menyelesaikan masalah sampah. Di Jawa Barat dari dulu selalu mengkritisi rumah-rumah yang pakai asbes. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi siap menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. KDM sebut Presiden Prabowo mendukung pembangunan Jabar dengan keindahan. Tapi kalau di Jawa Barat sih rumah seng tidak terlalu banyak. Rata-rata orang Jawa Barat pakai genteng. Program-program prioritas Bapak Prabowo Subianto. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Selamat sore Bapak. Guys, kalian percaya nggak Kang Deddy Mulyadi ini anak emas dan kesayangan Presiden Prabowo Subianto? Bahkan Pak Prabowo sendiri meminta bantuan Kang Deddy untuk menuntaskan segala permasalahan di pusat. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kemarin setelah mendengar Rekornas dari Bapak Presiden kita, baru tahu betapa loyalitas dan sangat tegas Bapak Presiden kita guys, dan betapa dekatnya Bapak Presiden kita ini dengan KDM guys, atau Kang Deddy Mulyadi guys. Seberapa dekatnya sih Bapak Prabowo ini dengan KDM? Mari kita saksikan guys. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu lagu Anak Dalam Negeri ini guys. Let's go guys. Lagi rame sekarang komentarin saya. Saya bela Pak Prabowo bukan sekarang ketika saya Gerindra. Sejak di Golkar dulu saya belum jadi apa-apa, saya adalah pembelanya Prabowo. Karena ini orang selama ini diem, maka begitu saya masuk Gerindra, saya minta izin, saya akan bercerita tentang Bapak pada siapapun. Untuk apa? Menceritakan kebaikan Bapak, karena menceritakan kejelekan jauh lebih banyak dibanding menceritakan kebaikan. Saatnya saya berkata, orang ikhlas harus memimpin Indonesia. Bukan karena sekarang Gerindra, memang Gerindra Pak. Kata KDM, Bapak Prabowo ini orang yang ikhlas guys.
menjadi Gerindra, saya sudah membela Prabowo Subianto. Nah, apa hubungannya dengan Purwakarta? Ada hubungannya. Pada saat Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta, menata Purwakarta, membuat Purwakarta berkarakter, membangun taman di setiap sudut, membuat patung-patung wayang sebagai identiti daerah. Patungnya dirobohkan, Deddy Mulyadi dihina, dimusrikan, dikafirkan. Duduk sendiri, tak ada yang menemani, tak ada tokoh Sunda yang datang ke saya. Satu-satunya orang yang datang adalah pergi dari Inggris, naik pesawat turun di Jakarta, besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Yang lain nggak ada. Kalau ngomong Sunda nggak ada yang bela. Iji, barajo aing, sama serian. Ditekan, dihina oleh banyak orang. Tidak ada yang membela. Orangnya datang ketemu saya. Mana Pak Deddy? Mana Bupati Purwakarta itu? Saya datang pakai sendal jepit. Saya Bupati. Oh ini. Sudah, tenang saja, gak usah takut. Saya bantu, nanti patung-patungnya kita dirikan lagi dan saya keluarin uang untuk membantu ini semua. Belum ada politik, tidak ada kepentingan. Disitulah saya berjanji, saya akan bela ini keluarga pada saat kapanpun dan dimanapun. 2014, Purwakarta waktu itu Pak Prabowo-nya paling tinggi di Jawa Barat. Jadi membela, membantu, karena saya dibantu oleh sebuah keluarga yang jelas pembelaannya. Bukan datang ketika kepentingan, datang ketika kepentingan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang datang ketika engkau ditinggalkan oleh siapapun. Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Biayanya, saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Pak Prabowo, Tokoh Jawa Barat, ya Pak Deddy Mulyadi. Kenal nggak Pak Deddy? Nah, ini kemarin ketika bertemu dengan KDM di Aceh, ketika waktu terjadi bahaya bencana banjir kemarin, guys. Sangat dekat, sangat erat, selalu dekat sama rakyat, selalu jadi pelayan rakyat, pembela rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, mengatasi kesulitan rakyat. Persib yang hadir, terima kasih emak-emak yang hadir semuanya. Tokoh Jadi begitu guys ya, kedekatan Kang Deddy dengan Bapak Presiden Prabowo, guys. Tanggapan KDM soal program gentengisasi Presiden Prabowo? proyeknya adalah proyek gentengisasi. Lagi ini adalah program Rekornas kemarin, guys. Seluruh Indonesia, alat-alat genteng itu, alat 2-3 tahun Indonesia tidak akan kelihatan karat. Karat adalah lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah.
Rakyat kita harus bahagia. Ini yang menjadi konsen saya selama ini saya jalankan adalah atap bangunan harus indah. Ada yang menggunakan genteng, ada incu, ada sirap, semuanya harus indah, tidak boleh menggunakan bahan seng. Seluruh program sudah berjalan dengan baik, dan hari ini yang sangat kita mendapat konsen sambutan luar biasa adalah menyelesaikan masalah sampah. Kita harus terintegrasi karena Jawa Barat penduduknya 54 juta, sampah jadi problem. Yang kemudian yang berikutnya saya sangat mendapat support adalah persoalan penataan keindahan, karena saya sangat konsen selama ini untuk membereskan spanduk, baliho, ruang-ruang terbuka harus hijau, dan yang terakhir itu adalah ini yang menjadi konsen saya selama ini saya jalankan adalah atap bangunan harus indah. Ada yang menggunakan genteng, ada incu, ada sirap, semuanya harus indah, tidak boleh menggunakan bahan seng. Di Maluku Utara untuk Astacita kita cek kesehatan gratis, kita saat ini udah 40% ya, kalau nggak salah nomor 3 senasional. Kemudian Koperasi Merah Putih juga kita sudah pembentukan 100%, 1185 badan hukum. Saat ini sedang pembangunan 60 Koperasi Merah Putih bangunannya. Selain dari itu kita juga jalan pembangunan jalan jembatan melalui IJD juga jalan, serta makanan bergizi kita udah sekitar 55% yang jalan di Maluku Utara. Seluruh program Saya di Jawa Barat dari dulu selalu mengkritisi rumah-rumah yang pakai asbes. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi siap menjalankan arahan Presiden RI Prabowo Subianto soal gentengisasi atau penggunaan genteng untuk atap rumah. Deddy menyebut arahan dari Presiden Prabowo mengenai penggunaan genteng sebagai atap rumah selaras dengan yang ia kerjakan selama ini. Sebab Deddy mengaku sering mengkritisi penggunaan asbes maupun seng untuk atap rumah, karena penggunaan dua material itu bertentangan dengan prinsip estetika. Menurutnya arahan Presiden Prabowo untuk menggunakan genteng sebagai atap rumah sesuai dengan nilai-nilai leluhur, apalagi Presiden begitu konsen terhadap sejarah. Kalau saya sih kan sudah lama. Saya di Jawa Barat dari dulu selalu mengkritisi rumah-rumah yang pakai asbes, rumah-rumah yang pakai seng, karena secara estetik bertentangan dengan prinsip-prinsip estetika. Nah, spirit Pak Prabowo terhadap pengelolaan rumah peninggalan leluhur itu sangat kuat kan, dia kan sangat konsen terhadap sejarah. Nah, sehingga dia menyampaikan bahwa baiknya pakai genteng agar kelihatan indah. Lebih lanjut, Deddy mengatakan terkait arahan Presiden soal gentengisasi, sebenarnya rumah di Jawa Barat bisa menggunakan sirap dan ijuk sebagai atap. Penggunaan material itu sudah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo. Meski begitu, Gubernur Deddy menyebut penggunaan seng sebagai atap rumah di Jawa Barat jarang ditemukan. Penggunaan seng sebagai atap rumah mayoritasnya berada di Sumatera, sedangkan di Jawa Barat jumlahnya sedikit. Deddy akan menindaklanjuti arahan mengenai gentengisasi dari Presiden Prabowo melalui penambahan persyaratan dalam izin mendirikan bangunan atau IMB. Sehingga IMB yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten maupun kota menyertakan persyaratan penggunaan genteng untuk atap rumah sesuai arahan Presiden Prabowo. Tapi kalau di Jawa Barat sih rumah seng tidak terlalu banyak. Rata-rata orang Jawa Barat pakai genteng. Yang rumah seng yang paling banyak itu adalah di Sumatera. Dan Jawa Barat tuh jarang pakai seng. Rata-rata kalau orang ekonominya tidak terlalu mapan, pakai asbes. Di IMB aja nanti. Jadi di izin mendirikan bangunannya adalah dipersyaratkan spesifikasinya pengembangan perumahan pemukiman adalah pakai sirap, pakai genteng, pakai kalau rumah-rumah tradisional desa pakai inju. Sebagai informasi, dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat pada Senin 2 Januari 2026, Presiden Prabowo menyoroti banyaknya penggunaan seng sebagai atap rumah. Reza, Harapan Rakyat, Jawa Barat. Jadi itu guys ya, ternyata sangat visioner sekali guys, misi dan visinya Bapak Presiden kita selaras dengan KDM guys. Tentu ini membuat warga Jawa Barat dan warga Indonesia khususnya akan lebih sinergi guys ya. Semua bupati wali kota kemarin kan yang biasa ngotot urusan sampah adalah gubernur. Hari ini presiden menginstruksikan hal yang sama
Nah, kalau gubernur kurang begitu didenge, masa presiden nggak mau didenge? Kan kita harus didenge sama bupati wali kota. Malu kalau tidak bersih lingkungan. Salah satu masalah tadi kita lihat sampah di mana-mana. Semua bupati wali kota kemarin kan yang biasa ngotot urusan sampah adalah gubernur. Hari ini presiden menginstruksikan hal yang sama. Nah, kalau gubernur kurang begitu didenge, masa presiden nggak mau didenge? Jadi itu guys ya, sangat selaras sekali visi dan misinya guys. Oke, kita semuanya harus mendukung program ini guys. Semoga ke depan Indonesia ini akan lebih indah, akan lebih estetik di mata dunia guys. KDM sebut Presiden Prabowo mendukung pembangunan Jabar dengan keindahan. Tapi kalau di Jawa Barat sih rumah seng tidak terlalu banyak. Rata-rata orang Jawa Barat pakai genteng. Di Jawa Barat dari dulu selalu mengkritisi rumah-rumah yang pakai asbes, rumah-rumah yang pakai seng, karena secara estetik bertentangan dengan prinsip-prinsip estetika. Nah, spirit Pak Prabowo terhadap pengelolaan rumah peninggalan leluhur itu sangat kuat kan, dia kan sangat konsen terhadap sejarah. Nah, sehingga dia menyampaikan bahwa baiknya pakai genteng agar kelihatan indah, kan gitu. Nah, kemudian bisa saya waktu itu juga kemarin juga ngomong sirap Pak, bisa pakai sirap. Kalau saya kan senangnya sebagai orang Sunda pakai injuk gitu. Jadi memang dari sisi bahan baku, tapi kalau di Jawa Barat sih rumah seng tidak terlalu banyak. Rata-rata orang Jawa Barat pakai genteng. Yang rumah seng yang paling banyak itu adalah di Sumatera. Dan Jawa Barat tuh jarang pakai seng. Rata-rata kalau orang ekonominya tidak terlalu mapan, pakai asbes. Ya. Jadi gentengisasi salah satu usulan dari bukan usulan dari saya. Pak Prabowo menyampaikan baiknya gentengisasi, dan itu selaras dengan pembangunan yang ada di Jawa Barat. Gitu. Kayak Pak Prabowo misalnya baligo cabutin, makan kebiasaan saya juga. Ya seneng lah saya hari ini, apa yang saya lakukan hari ini mendapat dukungan yang kuat dari presiden. Intinya kan itu. Jadi begitu guys ya. Program-program prioritas Bapak Prabowo Subianto. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Selamat sore Bapak. Iya, selamat sore. Bapak, tadi mungkin kita sudah mendengarkan ya, banyak sekali arah yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Apa yang mungkin yang paling berkesan untuk daerah-daerah seperti juga Jawa Barat? Ya, yang pertama kan program itu satu, ada program menjadi prioritas pemerintah pusat. Yang kedua, ada program yang menjadi prioritas pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Tapi secara esensi, seluruh program itu sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kualitas kehidupan itu adalah satu, kualitas kesehatannya, dua, kualitas pendidikannya, tiga, kualitas ekonominya, dengan tersedianya lapangan kerja, produktivitas pertanian harus mengalami peningkatan, produktivitas kelautan harus mengalami peningkatan. Kemudian yang tiga adalah kualitas energi, dan yang keempat adalah kualitas lingkungan hidup. Nah, seluruhnya tadi sudah tersampaikan, dan itu sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang selama ini menjadi konsen pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Jadi kata orang Sunda itu namanya adu manis, jadi memadukan. Nah, kalau di Jawa Barat sendiri bagaimana Pak program-program prioritas Pak Prabowo? Ya kan sudah berjalan, seluruh program sudah berjalan dengan baik, dan hari ini yang sangat kita mendapat konsen sambutan luar biasa adalah menyelesaikan masalah sampah. Kita harus terintegrasi karena Jawa Barat penduduknya 54 juta, sampah jadi problem. Yang kemudian yang berikutnya saya sangat mendapat support adalah persoalan penataan keindahan, karena saya sangat konsen selama ini untuk membereskan spanduk, baliho, ruang-ruang terbuka arus hijau, dan yang terakhir itu adalah ini yang menjadi konsen saya selama ini saya jalankan adalah atap bangunan harus indah. Ada yang menggunakan genteng, ada injuk, ada sirap, semuanya harus indah, tidak boleh menggunakan bahan seng. Terakhir Pak, apa yang Bapak harapkan sebagai mungkin Gubernur Jawa Barat dalam Rakornas yang diadakan di tahun 2026? Ya, yang paling utama kan menyatukan spirit ya. Kita memiliki napas yang sama,
jiwa yang sama dan tujuan yang sama, wujudkan keadilan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Guys, kalian Jadi itu percaya guys ya, antara Kang Deddy dengan Bapak Presiden itu satu visioner guys dan misi guys. Jadi menurut kamu gimana guys? Tulis komentar kamu di kolom komentar guys. nggak Kang Deddy Mulyadi ini anak emas dan kesayangan Presiden Prabowo Subianto? Bahkan Pak Prabowo sendiri meminta bantuan Kang Deddy untuk menuntaskan segala permasalahan di pusat. Ini buktinya. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto. Guys, kalian percaya? Ini guys, pertemuan yang sangat mengharukan sekali guys. Jadi demikian guys ya, pertemuan yang sangat mengharukan sekali guys. Semoga kedepannya Indonesia semakin jaya dan semakin sejahtera rakyatnya guys. Oke, tulis komentar kamu di kolom komentar guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.